Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita tiba di final test untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas kebidanan angkatan 2021. Hari ini di hari Kamis kita akan mengadakan final test secara online. Dan mungkin formatnya adalah dengan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional yang sudah disepakati oleh teman-teman kelas di Kebidanan 2021. Sesudah itu kita akan masuk di sesi untuk mempresentasikan sesuai bagian mana dari mahasiswa yang menurut dia menarik dan ingin dibahasnya. Jadi Ibu akan kasih kesempatan bergiliran, siapa yang mau, boleh. Baik, kita mulai saja. Siapa yang mau memimpin lagu nasional pertama dan nanti lagu nasional kedua, boleh mengajukan diri dan nanti mudah-mudahan bisa tertib. Silakan. Siapa? Reski yang mau? Nur Mutia mungkin? Mentari? Iya. Siapa yang mau pimpin lagu nasionalnya? Nyanyi bersama ya? Saya, Ibu. Ya, silakan. Kasih aba-aba supaya serentak ya. Lagu ya, Ibu. Dulu dan kasih aba-aba serentak. Silakan. Baiklah, teman-teman. Marilah kita semua menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Jadi dimohon semua untuk mengaktifkan mikrofonnya. Jadi langsung saja mulai. 2, 3. Garuda Pancasila. Adalah pendukung sedia Ayo maju, ayo maju. Ada lagi lagu nasional selanjutnya, Mentari? Bangun Pemuda Ada negeri. Bisa lebih kompak tidak, Ibu melihat? Saksikan. Baiklah teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang kedua, yaitu Bagimu Negeri. 1, 2, 3. Baik, boleh Ibu tahu mengapa lagu Padamu Negeri dan Garuda Pancasila yang dipilih oleh kelas Kebidanan 2021? Ada yang bisa menjelaskan mengapa lagu nasional ini yang kelas kalian pilih? Andiklin sampai terharu mungkin ya.
Adik Nur Faiza mana? Nur Mutia, mengapa dipilih lagu ini? Siapa yang mengusulkan lagu ini ya? Kak, tapi satu mau Bu, kau jelaskan. Satunya temanku yang lain. Iya, silakan. Harus tahu. Baiklah. Kenapa lagu Bagimu Negeri? Karena makna dari lagu ini Bu kayak menyeratkan semangat untuk mengorbankan apa saja demi negeri, baik itu mengorbankan jiwa dan raga, seperti apa yang Ibu ajarkan tentang Pancasila yang dimana ada yang Ibu pernah bahas tentang negeri ini Bu. Jadi itu. Oke. Bagus ya Nur Mutia, mengapa memilih Padamu Negeri ya teman-teman. Selain itu lagu yang pertama tadi, mengapa dipilih? Ada yang tahu alasannya sebelum kita masuk di sesi kedua, yaitu melihat bagaimana kemampuan presentasi dari peserta mata kuliah ini? Silakan. Ayo yang lain mungkin. Tidak ada yang tahu. Jadi siapa yang memutuskan lagu ini dipilih? Nur Melinda mungkin? Nuryanti? Nggak tahu. Mentari, siapa yang memilih lagu tadi, lagu pertama? Nadiatul. Sinyalnya hilang-hilang ya? Ya, Ibu. Nadiatul, mengapa lagu pertama dipilih oleh kelas kalian? Baik, lagu ini dipilih atas kesepakatan bersama Ibu karena lagu ini mungkin lebih sering dinyanyikan pada bangku SMA dulu atau di bangku sekolah sebelumnya. Kemudian liriknya juga mudah dihafal Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk di sesi pertemuan selanjutnya, yaitu sudah masuk ke final ya. Finalnya itu kita, apa yang Ibu sudah sampaikan waktu itu, bahwa nanti silakan teman-teman mahasiswa ini memilih 2 dari sekian materi yang sudah Ibu berikan untuk dipresentasikan, diakumulasi saja, nanti dibacakan langsung di depan teman-temannya, sesudahnya bergeser lagi ke teman yang berikutnya. Ini mau sistem Ibu tunjuk saja ya sesuai absensi ya. Mohon semua siap. Yang pertama kita masuk dulu ke Nur Tilawa Mustika. Ada Nur Tilawa Mustika? Iya, Ibu. Silakan Nur Tilawa Mustika, ada 2 materi yang dipahami dengan baik. Silakan presentasikan minimal 5 menit. Minimal 2 sampai 5 menit. Iya. Bisa Ibu minta tolong dikasih jadi host supaya bisa share screen. Boleh, boleh. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi yaitu demokrasi dan HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama ada demokrasi. Nah, dari sudut bahasa atau etimologi, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, bila diartikan, demokrasi ini adalah
bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, demokrasi ini mengizinkan warga negara ikut serta dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Terdapat dua macam-macam demokrasi yang berdasarkan dasar penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Contohnya itu pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pemilihan ketua OSIS, demonstrasi atau unjuk rasa. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Contohnya itu pembuatan undang-undang, pemilihan ketua umum Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan pemilihan ketua rukun tetangga atau ketua RT. Nah, selanjutnya ada penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia saat ini mengalami fenomena di mana pemimpin dan masyarakat melakukan apapun sesuai dengan kehendak mereka dan tidak menghormati norma yang berlaku. Pemerintah kerap sekali membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan cenderung merugikan rakyat. Nah, begitu juga dengan pelaksanaan pemilu. Lemahnya sistem manajemen KPU mengakibatkan cacat moral politik yang berpengaruh pada sistem demokrasi. Hal tersebut dapat memengaruhi sikap rakyat dalam pemilu yang lebih memilih golput karena hilangnya rasa percaya pada sistem pemerintahan. Maka bisa dikatakan bahwa penerapan sistem demokrasi di Indonesia masih membutuhkan penyempurnaan baik pada institusi maupun kualitas intelektual. Berikut adalah negara-negara yang menganut sistem demokratis. Yang pertama ada Denmark. Denmark memiliki skor tinggi dalam kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan, seperti di ekonomi, sosial, dan aspek politik. Kemudian ada Selandia Baru. Selandia Baru ini memiliki toleransi yang tinggi atas keberagaman. Dari segi kesetaraan gender, Selandia Baru menjadi salah satu negara yang membuat perempuan terlibat dalam proses pemungutan suara pada setiap pemilu. Selanjutnya ada Swedia. Swedia memiliki catatan positif pada aspek kultur politik yang menorehkan skor sempurna. Selanjutnya ada Islandia. Islandia memiliki komitmen kuat pada kesetaraan sosial dan prinsip memanusiakan manusia yang begitu komprehensif di berbagai lini kehidupan. Kemudian ada Norwegia. Cukup. Satu pertanyaan Ibu untuk Nur Tilawah terkait dengan negara demokratis. Di antara negara-negara yang dipresentasikan ini, bagaimana negara Indonesia seharusnya di mana posisi Indonesia? Apakah Indonesia harus mengikuti caranya Denmark, Selandia Baru, Swedia, Islandia, Norwegia, atau Indonesia punya saja kultur seperti Indonesia dengan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya? Pertanyaan terakhir. Baik Ibu, seharusnya Indonesia di sini tidak harus mengikuti negara lain. Dia punya prinsipnya sendiri dan Pancasila sebagai dasarnya. Hanya saja Indonesia harusnya lebih tegas pada undang-undang. Pemerintah harusnya lebih tegas untuk menjadikan peraturan ini sebagai patokan agar masyarakat kita bisa lebih patuh pada peraturan yang berlaku. Oke, baik. Terima kasih Nur Tilawah. Selanjutnya Ibu akan mencoba memanggilkan temannya yang lain, Sri Nanda. Ada Sri Nanda, terima kasih ya. Ya, Ibu. Silahkan Sri Nanda. Tapi Bu, jadikan host race ya. Iya, sudah bisa semuanya. Silakan Nur Tilawah. Sri Nanda. Oke.
5 menit juga ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Negara hukum dan hak asasi manusia. Sejarah negara hukum. Sepanjang sejarah kehidupan bernegara, negara sering dihadapkan pada hukuman besi kekuasaan, yaitu power transfer to absolute power to absolute, seperti yang pernah dinyatakan oleh John Doiber Acton 1834 sampai 1902 yang populer disebut Lord Acton II. Dalam perkembangan teori asal mula negara terdapat dua model negara, yaitu negara dengan nuansa kekuasaan absolut dan negara hukum. Munculnya ide negara hukum merupakan hasil dari pergulatan pemikiran yang panjang, bahkan berabad-abad, tentang negara dan hukum, terutama berkaitan dengan persoalan hakikat, asal mula, dan serta tujuan negara. Fokus permasalahannya terletak pada pertanyaan, dari manakah negara mendapat kekuasaan untuk Iya, silakan lanjutkan. Bu, enggak, jelek jaringan Bu, tidak ada gambar. Ya, teruskan saja. Definisi negara hukum. Negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Menurut Baik, mungkin Anda materinya bisa diteruskan saja, walaupun dia tidak baca, silakan. Nanti ya, jadi dia akan bicara tentang negara hukum. Oke. Oke. Tabe Eca jelek jaringan Bu. Iya, dilanjutkan saja materinya, di scroll saja materinya. Tabe Eca yang tadi. Hak asasi manusia ya sekarang. Kita punya 2 menit lagi. Bu. Definisi hak asasi manusia dalam bahasa Inggris human right, dalam bahasa Prancis droit de l'homme. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum yang normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang wanita, seorang manusia, maka hak Baik, Sri Nanda, mungkin jaringannya kurang baik. Intinya, kita hanya punya 1 menit lagi untuk Sri. Apa yang dipahami dan mengapa mahasiswa Ibu Sri Nanda memilih materi negara hukum dan hak asasi manusia? Sebenarnya 2 hal ini selalu saling berkaitan. Mengapa Nanda memilih ini? Kalau bisa dengar suara Ibu, tapi tidak bisa mengeluarkan suara di Zoom-nya, silakan jawab pertanyaan Ibu di chat, ya. Baik, sekarang kita ke mahasiswa selanjutnya. Yang ketiga, yaitu Nurul Hidayah. Silakan Nurul Hidayah. Nanti Sri Ana di chat ya jawabannya. Iya, Bu. Silakan. Ibu lagi proses, Ibu, laptopku. Baca saja. Yang dipilih apa, Nurul?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 2 materi dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu wawasan Nusantara dan filsafat Pancasila. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Adapun fungsi wawasan Nusantara yaitu dari wawasan pertahanan dan keamanan, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, satuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang terakhir, konsep ketahanan nasional, yaitu memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara yaitu asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan cita-cita adanya kesetikawanan dan rasa sepenanggungan. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan kemajuan. Tujuan mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu, maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang terakhir, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Contohnya yaitu menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang menciptakan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan bangsa dan tindakan nyata dan prestasi, misalnya menunjukkan rasa cinta tanah air ketika mewakili negara Indonesia di forum-forum internasional. Selanjutnya, filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan etikat pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, yaitu pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Pancasila terdiri atas saya mau bertanya kepada Nurul Hidayah. Materi yang Nurul bacakan tadi, filsafat Pancasila. Apa nilai yang bisa disimpulkan dan bisa dipahami terkait wawasan Nusantara? Dan yang kedua, bagaimana sebenarnya filsafat Pancasila itu menurut Nurul?
nilai dari wawasan Nusantara yang saya ambil yaitu bagaimana kita mengekspresikan sebagai anak bangsa Indonesia, mengekspresikan yaitu bagaimana kita Kalau filsafat, konsep apa yang dipahami soal filsafat Pancasila? mengenai filsafat Pancasila yang saya pahami, Pancasila yang memiliki negara kesatuan yang tidak dipisahkan atau tidak dapat yang masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar atau dipindahkan, yang sebagaimana merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Cukup untuk Nurul Hidayah. Sekarang kita ke Dila Istiqomah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Nurul. Untuk mengefisienkan waktu mungkin cukup bacakan saja. Untuk dia punya PowerPoint bisa mungkin dibagikan saja ke email Ibu melalui Resya, PDF-kan saja semua baru kirim ke Ibu. Karena nanti kalau seperti ini, kalaupun kita masuk di Zoom kedua, kita tidak dapat waktu yang cukup. Sementara teman-teman di kelas sangat banyak. Oke, Dila dulu. Nggak usah di-sharing PowerPoint-nya, bacakan saja inti dari apa yang Dila bahas. Tabe Ibu, Nur Fadilah Istiqomah atau Nur Fadilah? Ya, tolong tulis nama yang benar ya di situ. Karena dua Ibu Dila. Ya, Istiqomah, Nur Fadilah Istiqomah. Iya Ibu. Pembahasan saya yaitu tentang hak asasi manusia dengan wawasan Nusantara, Ibu. Silakan. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat layak sebagai manusia. Ruang lingkup HAM, hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua ada hak milik pribadi dan kelompok sosial, tempat seorang berada. Yang ketiga kebebasan sipil dan politik untuk ikut serta dalam pemerintahan, serta hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada dasar hukum hak asasi manusia. Yang pertama ada Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang selanjutnya ada TAP MPR Nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi yang pertama hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Selanjutnya hak mendapat pendidikan. Kelima hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Aspek-aspek wawasan Nusantara yang terdiri dari aspek sejarah, aspek kewilayahan Nusantara, dan aspek sosial budaya. Aspek sejarah, Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga kewilayahan kesatuan Indonesia. Selanjutnya ada aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam
dan suku bangsa. Selanjutnya ada aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa dan masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Tujuan wawasan Nusantara. Pertama ada tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Selanjutnya ada tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional dan wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Sekian Ibu. Oke, menurut Dila Istiqomah. Nur Fadil Istiqomah. Hak asasi manusia itu kan ada banyak segi. Di sisi mana, segi mana yang Dila pahami menjadi hak yang paling dasar dan harus dilaksanakan penegakannya oleh negara? Menurut saya Ibu, yaitu hak perlindungan untuk perorangan, hak untuk hidup, bersekolah, mendapatkan pendidikan, hak untuk memilih agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, Tidak boleh diatur oleh negara. sudah paham, terima Ya, Ibu. kasih. Selanjutnya mungkin Warni, silakan Warni. Ya, Ibu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi tentang filsafat Pancasila dan negara hukum. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Sebagai informasi, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Sementara itu, pada hakikatnya, Pancasila memiliki sistem nilai yang dapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berbakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu, menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Fungsi filsafat Pancasila yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari semua sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi falsafah hidup bangsa, sebagai dasar negara, memberi hakikat kehidupan bernegara. Tujuan filsafat Pancasila yang pertama untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Contoh filsafat Pancasila, adapun contoh dari berbagai filsafat Pancasila adalah menjaga toleransi, menjaga kerukunan umat bernegara, menyelenggarakan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, memihak dan membela negara, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengakui persamaan derajat, menegakkan demokrasi. Yang kedua, negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara. Dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat kewarganegaraan suatu bangsa menjadi baik. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada 4 alasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. Yang pertama, demi kepastian hukum. Kedua, tuntutan perlakuan yang sama. Ketiga, legitimasi demokrasi. Yang keempat, tuntunan akal budi. Di bawah ini terdapat beberapa unsur negara hukum, antara lain yaitu hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Ketiga, pemerintah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat. Terlalu teknis yaitu, jadi Ibu akan bertanya sebelum, kalau habis kita lanjut di grup untuk pertanyaannya. Ibu kasih jeda untuk sholat asar
sudahnya kita masuk lagi ya untuk sesi kedua yang belum ujian final. Silakan ikut, yang sudah ikut di ujian final terserah masih mau ikut atau tidak. Pertanyaan untuk Warni. Nah, Warni pilih filsafat Pancasila dan negara hukum. Filsafat itu sendiri apa ya, Warni? Filsafat dari penjelasan di filsafat yaitu tidak hanya di sistem filsafat tidak hanya di lingkungan sehari-hari saja, tetapi di kehidupan kampus tentunya harus diterapkan juga. Penerapan Pancasila juga ini harus diterapkan seluruh masyarakat, sebab Pancasila merupakan pandangan hidup, pedoman, dan juga dasar negara bagi seluruh masyarakat Indonesia.